kedetek sumber suara ada di sosok Annabelle. Halo Ditoners, perkenalkan, nama saya Ari Santosa. Kebetulan saya bekerja sebagai tenaga pengajar, jadi dosen ceritanya. Tapi selain aktif sebagai pengajar, di rumah juga ternyata aktif, gitu ya. Jadi memang aktif berkarya, majority adalah benda-benda yang produk-produk atau karya-karya yang unik lah mereka sebut, yang mungkin jarang ada di pasaran, kayak gitu-gitu. Ya, di rumah hampir penuh dengan benda-benda seperti ini yang kalian lihat. Penuh sekali, sampai jalannya susah gitu. Oke, kalau misalnya sejak kapan saya berkarya membuat benda-benda unik ini, mungkin kalau mau flashback jauh ya bahkan sebelum sekolah, gitu ya. Sebelum TK, memang dibiasakan sama bokap untuk kalau bisa membuat, ngapain harus beli, gitu loh. Jadi memang dididik dari kecil untuk membuat segala sesuatunya sendiri. Kalau tipikalnya stereotipnya anak SD ya prakarya ya, bikin-bikin kayak gitu. Itu udah sejak lama. Lalu proses terus berlangsung sampai alhamdulillah sempat menjadi anak seni rupa ITB. Itu mulai terpupuk terus. Tergali terus, terdrill terus, terpupuk terus sampai hari gini memang lebih cenderung membuat sesuatunya sendiri gitu loh. Ya. Dan ya itu tadi, karya-karya apa yang saya buat, saya sih pengennya membuat karya yang orang lain tidak kepikiran untuk membuat itu. Semangatnya selalu itu. Kata orang sih anti mainstream atau thinking out of the box. Itu yang saya lakukan di setiap saya mengkonsepkan sebuah karya. Itu. Nah, kalau masalah ketertarikan, mungkin tidak ada jeda sebenarnya. Oh, terus didukung dengan situasi kampus. Iya, kebetulan dapat situasi yang mendukung gitu ya. Jadi ya semakin gitu loh kata orang. Oke, gitu. Terus arahnya biasanya karya Mas kemana? Arah bentuknya, stylenya. Oke, kalau kita ngomong masalah genre, style atau gaya gitu ya, gaya saya memang majority lebih cenderung ke horror. Lebih ke dark design, tapi tidak serta-merta full horror, no. Terbukti ini ada Rocket Tintin atau ada, bahkan saya setiap isi bensin pengen banget punya ini. Nah itu kan di luar horor-hororan ya, tapi memang major kalau project idealis biasa lebih cenderung ke dark design gitu. Untuk masalah bahan ya, bahan apa sih yang selama ini gue pakai? Gini, semangatnya adalah manfaatkan yang ada. Gitu. Jadi apapun, bahkan sesimpel tutup panci itu bisa menjadi something, gitu ya. Sesimpel tutup panci yang tentunya tidak terpakai, karena kalau kepakai dimarahin bini gua ntar, gitu ya. Jadi memang apapun saya pakai. Tapi kalau memang di ujungnya terpaksa harus membeli bahan, ya saya beli. Tapi untuk menjaga semangat itu dulu deh, manfaatkan apa yang ada di sekitar kita secara maksimal. Insya Allah itu bisa. Itu kalau kita ngomong motivasi awal ya pada saat kita berkarya. Kalau saya mungkin bisa berbeda ya setiap orang, tapi nggak apa-apa. Kalau saya pribadi menganggap berkarya itu memang kebutuhan saya. Jadi namanya kebutuhan feel kayak orang piknik, orang stres butuh piknik ya, kata masyarakat kayak gitu. Kalau saya pikniknya di sini berkarya, ini kebutuhan saya. Nah masalah money oriented itu memang jarang sekali, karena setiap saya berkarya, misalnya saya membuat dinosaurus gitu ya, dari awal saya tidak kepikiran nanti untuk di-hire di mall mana, sama IO mana dipakai, buat event apa, tidak kepikiran. Cuma kalimatnya adalah saya pengen miara dinosaurus, sesimpel itu, saya buat. Nah, kalau ujung-ujungnya ada money di situ, saya cuma menganggap itu bonus dari Tuhan. Karena saya sudah bekerja keras gitu loh, menciptakan sebuah karya. Kalau itu bonus. Dan kalau namanya bonus, ya kalau saya sih rada malu ya berharap sama Tuhan untuk, ya Tuhan
ini dong, jadiin uang, ini dong. Enggak. Yaudah, gimana Tuhan? Gitu. Apresiasi, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Media sosial buat saya itu membantu sekali. Karena basicnya awalnya saya di Facebook ya, lalu berkembang ke Instagram. Itu tuh apresiasi sesimpel dari jumlah like atau jumlah follower, lalu berkembang menjadi misalnya tiba-tiba ada yang DM atau PM gua, Mas tolong bikinin ini bisa nggak? Nah itu mulai ada sisi bisnis kecil-kecilan gitu loh. Tapi apresiasi kalau buat orang-orang kayak saya tuh di like aja ya, di like aja tuh udah happy, udah alhamdulillah happy sekali hati gitu untuk berkarya selanjutnya. Kita butuh itu, passion tinggi, hati yang selalu happy, lalu seakan tidak ada masalah, walaupun masalah banyak ya, tapi seakan tidak ada masalah, itu yang saya butuh. Jujur pada saat dapat like banyak, follower banyak, hati nyaman, walaupun tidak ada money di situ misalnya, money nantilah gitu. Untuk masalah area berkarya gitu ya, kalau saya tipe yang kata orang kandang, jadi saya selalu berkarya di rumah gitu ya, di rumah di situ berkarya karena masalah kelengkapan alat misalnya atau mood itu terbangun di rumah gitu ya. Jadi memang selama ini berkarya di rumah. Kalau workshop, ya saya menyebut rumah saya sebagai workshop kecil lah, nggak gede-gede amat. Karena balik lagi ini adalah hobi, bukan yang utama. Yang utama saya tadi mengajar, jadi dosen. Ini hobi aja kok, lucu-lucuan aja gitu. Tapi lucu-lucuan yang bisa bikin penuh rumah gitu. Pengalaman dalam proses berkarya selama ini. Apakah ada masalah? Ya banyak, pasti banyak. Nggak mungkin enggak. Tapi masalah saya anggap sesuatu yang menarik, sesuatu yang menantang. Misalnya gini, kebetulan istri saya, istri tercinta namanya Mbak Siska, itu bukan dari dunia saya pribadi, dunia seni rupa dan desain gitu ya. Nah tentunya harus banyak kompromi di situ. Ya misalnya, kalau istri-istri yang normal ya, saya bilang normal deh, itu kan pengen ruang tamu ya udah ada kursi tamu, ada meja tamu, ada lemari pajangan misalnya. Tapi dilalah dapat suami gua. Jadi beliau kayaknya harus bisa lebih mengerti saya gitu loh, karena saya lebih suka rumah yang seperti ini, semarak gitu ya. Karena dengan situasi seperti ini passion bisa terbangun, mood bisa terjaga dalam proses berkarya gitu. Itu kalau masalah berantem begini udah kebal lah kita. Bahkan di tahun-tahun sekarang nih, hari ini mungkin udah sama-sama ngerti kali ya. Jadi udah no problem gitu loh. Itu sih. Apa? Ini kan nggak bisa jadi duit. Gimana caranya itu? Oke. Itu ya tadi. Itu ya. Iya. Oke. Seni kan nggak bisa jadi duit, saya mensiasatinya gimana? Gitu. Oke, kalau kita ngomongin mensiasati karya menjadi uang gitu ya. Karena jujur, mau seniman, mau orang normal, siapapun punya perut gitu loh. Ujung-ujungnya pasti itu gitu. Nah gini, kalau saya balik lagi ke tadi, karena di kalangan kami, nyawa kami adalah di karya. Dengan begitu kami harus terus konsisten dalam berkarya, mau tidak mau, ya. Nah, tiba-tiba di ujungnya ada cuan, ada money, ada profit gitu ya. Itu tadi, bagaimana kita menciptakan benda yang layak jual dan orang akan tertarik. Itu sih kuncinya. Di saat dunia industri, dunia kapitalisme menyediakan barang-barang yang sudah kita lihat di mall apa di toko, bisa nggak sih kita sedikit bergeser menciptakan tadi benda-benda yang unik lah, yang orang akan dalam sepersekian detik akan tertarik, lalu ujung-ujung berkeputusan untuk membeli gitu ya. Jadi memang kuncinya buatlah barang-barang yang outstanding, yang anti mainstream. Itu yang saya lakukan gitu loh. Dan alhamdulillah
itu menghasilkan. Ini pertanyaan mematikan nih. Gue lebih nyaman dipanggil dosen atau seniman gitu ya? Iya. Gini. Dua-duanya gue kok nggak nyaman. Gue lebih nyaman dipanggil sebagai Mas Ari yang seorang perupa. Kalau perupa itu general, gitu ya. Di dunia kreativitas, gue lebih nyaman dipanggil itu gitu. Walaupun ya dosen adalah iya, karena kalau kita mau breakdown nih ya, antara seni ada dua kubu sebenarnya, ada kubu desain dan kubu seni murni. Seni murni menghasilkan seniman, desain menghasilkan anak-anak desain, gitu ya. Nah, anak-anak desain, nah kebetulan gua memang mindset gue udah di brainwash, di propaganda sama bokap dari kecil untuk jadi orang desain, bukan seniman, gitu loh. Jadi gue kok merasa kurang nyaman ya dibilang seniman, karena gue bukan dari arah situ, dari arah desain. Ngampus juga dulu jurusannya desain kok, desain grafis. Gue anak di DKV. FSRD. Jadi memang, tapi kalau buat orang yang masyarakat luas ya nggak apa-apa lah manggil gue seniman, karena mereka kan nggak terlalu ngerti bedanya desain dengan seni murni kan gitu ya. Kayak jujur mertua manggil gue seniman ya nggak apa-apa, I'm happy, no problem, bukan masalah buat gue. Tapi buat teman-teman kayak istri itu orang terdekat gue di hidup gue, dia harus ngerti bedanya antara desain dan seni murni. Bahan ya tadi ya, variatif bahannya. Selain yang tadi yang saya bilang, kita menyiasati keadaan dengan memaksimalkan eksplorasi kita terhadap sekeliling, bahan-bahan di sekeliling kita yang tidak terpakai, yang bla bla bla. Ada juga bahan-bahan yang misalnya resin atau silikon rubber atau bahan-bahan cat misalnya. Itu juga termasuk eksplorasi kreativitas yang menyenangkan buat gua gitu. Ada resin di situ, ada teknik cetak dasar misalnya. Karena kita tidak mungkin membuat benda ini misalnya bikin 10 aja. Kalau handmade satu-satu itu tangan keriting, capek. Ujung-ujungnya ke harga jual gitu ya. Kalau harga jual tinggi ya tidak terjual kan gitu. Mau nggak mau pakai sistem cetak dasar misalnya kayak itu, menggunakan silikon rubber gitu. Guys, kita ngomongin masalah coloring ya. Ini elemen utama nih dalam berkarya. Nah, dulu sempet main kompresor gitu ya. Pakai spray gun, pakai selang, pakai kompresor. Kok lama-lama kok jadi ribet ya, jadi nyusahin ya, jadi lebih kurang efisien dari segi waktu, tenaga, bla bla bla. Akhirnya saya beralih ke cat semprot. Dulu saya memakai brand sebut saja Bunga. Nah, udah sekian lama kok tiba-tiba dulu pernah nyoba sekali-kali pakai Diton Ini kok harganya lumayan terjangkau gitu ya, lumayan murah buat saya. Saya coba, loh, kok lebih menarik ini dibanding si Bunga tadi yang sebelumnya saya pakai. Lebih buat kebutuhan saya, yang bikin monsteran, bikin segala macam. Itu kok Diton tuh pas, gitu loh. Dan varian warnanya buat kebutuhan saya itu mencukupi sekali varian warnanya, gitu. Jadi memang di sejak tahun berapa ya saya pakai Diton ya, kira-kira 2015-16 lah, 5 tahun yang lalu berarti. Wow, karya-karya mana sih yang pakai Diton gitu ya? Wah, itu hampir semua loh. Ini Diton, semua Diton. Bahkan Petromax ini Diton. Among Us ini karya yang masih anget nih, ini juga Diton. Banyak yang saya pakai di rumah ini yang Diton sekali. Ya, banyak sekali. Tidak bisa saya bingung kalau nyebutin satu persatu. Karena Diton membantu saya banget di dalam berkarya. Oke, buat Ditoners yang enak nggak sih kalau saya bilang newbie, ya enggak lah ya. Tapi kita lah sesama pemakai cat gitu ya. Buat yang pertama kali itu tadi, kalau saya pribadi untuk kompresor, selang, spray gun itu ribet, nyusahin. Nah, ada produk yang sesimpel ini. Ini saya pakai, ini praktis sekali, efisien gitu ya.
ngirit tenaga, ngirit waktu, bahkan cepat kering. Ini cepat kering sekali di tahun ini, saya rasain. Dibanding si merek sebelumnya yang si bunga itu, ya itu lebih efisien. Makanya buat teman-teman di toners yang baru pertama kali ingin memasuki dunia mengecat, kayaknya ini pas deh. Ini praktis sekali, simple kok. Bahkan anak saya yang SD, saya ajarin untuk menyemprot, itu langsung bisa. Dan hasil langsung sempurna. Sesimpel itu. Oke, halo Ditoners, ketemu lagi. Nah, kali ini gue mau share tentang sedikit trik kalau kita punya mainan airsoft yang middle class ya, bukan yang begitu. Biasanya kalau dari toko tuh plastik ABS itu hitamnya tuh nggak, looks-nya kurang gimana gitu ya. Nah, ini sedikit trik bagaimana meningkatkan looks-nya airsoft kita, gitu ya. Oke, kalau gue biasanya pertama pakai Black Dove dulu. Ini kita semprot Black Dove, oke, full. Nah, lalu kita akan mencoba kalau Dove-nya aja kayaknya kurang rasti gimana gitu, kurang efeknya tuh kurang enak di mata. Makanya setelah Black Dove gue pakai ini Silver ya. Nah, nyemprotnya kayak gimana kita lihat. Oke, but first thing first, kita harus pakai masker ya. Kalau nyemprot apapun kita pakai masker ya. Oke. Oke, Ditoners, ini hasilnya. Yang tadi kita semprot, ini hasil. Intinya sih ingin memunculkan efek logam di airsoft kita gitu ya. Jadi kita lihat di belakang juga sudah ada beberapa senapan yang sudah saya touch up lagi, di aging lagi. Jadi looks-nya jadi naik. Pada saat datang ke rumah ini masih plastik. Saya nggak suka plastik warnanya. Ini hasilnya. Ini. Ada satu cerita di rumah ini. Gue dulu karena gue pencinta film horor, termasuk Conjuring. Di situ ada karakter Annabelle. Nah, gue pengen punya. Di eBay ada, tapi mahal. Sekali lagi gue lebih baik bikin lah gitu ya. Oke, gue buat. Nah, di sektor mukanya Annabelle itu terbuat dari resin. Nah, resin awalnya adalah cairan, liquid. Kita campur pengeras, dia jadi keras, tok gitu ya. Nah, lalu pada saat proses pembuatan pencetakan muka Annabelle, di situ dimasukin warna gitu ya, biar warna kulit gitu. Nah, tiba-tiba dalam proses kerja, gue terluka, gue kena cutter. Nih, bekasnya masih ada. Dan darahnya banyak banget gitu ya. Dan gue tipe yang takut dokter, takut jarum suntik, takut jahit lah gitu lah. Akhirnya iseng gue meneteskan darah gue ke adonan si resin tadi yang buat nyetak Annabelle, buat dapat unsur kali merahnya jadi keren gitu ya. Eksperimen aja, gue peres kayak tukang somai meres jeruk nipis itu loh, masukin terus diaduk. Ih, bagus warnanya, oh keren nih. Oke, setelah itu cetak muka Annabelle. So, Annabelle gua tuh ada guanya di situ. Ada darah gua sebenarnya di muka Annabelle. Gitu ya. Oke. Lalu cerita beralih ke suatu malam di saat gua lagi di luar rumah. Di rumah cuma ada anak dan istri. Anak 2, istri 1. Pengen gue balik sih, tapi nggak boleh katanya. Gitu ya. Mereka lagi, dan hujan lagi gerimis, coy. Pokoknya lagi gerimis gimana gitu ya. Menjelang maghrib apa setelah maghrib gitu ya. Tiba-tiba muncul suara tangisan anak cewek kecil, range umur 5-10 tahun lah. Oke, itu suara jelas banget, dan
tiga orang itu, bini gue, anak gue berdua, itu mendengar. Nah, mami itu apa? Itu suara siapa? Panik gitu ya. Lalu mereka mencari, nah tiba-tiba kedetek sumber suara ada di sosok Annabelle. Gitu. Langsung nelpon gue. Papi pulang, papi, Annabelle-nya nangis, kayak gitu-gitu. Wah, gue yang lagi di luar langsung tancap gas. Ini anak bini gue nih ganggu nih. Gue pulang, siapa Annabelle. Lalu gue berupaya kayak apa ya, bukan memanusiakan lah, tapi gue toyor si Annabelle. Lu beraninya kalau gue nggak ada ya di rumah, beraninya sama anak bini gue doang ya, sama gue berani coba nongol ntar malam gitu ya. Pokoknya gue omel-omelin deh, karena gue pernah dapat cerita dari temen yang ngerti kayak gitu-gitu. Mereka akan tambah powernya kalau kita turun ininya skala di kita takut lah. Lebih besar dia, ya. Gitu ya. Makanya kita harus lawan itu dengan keberanian, dengan ngomelin lah. Karena gue nggak takut gitu-gituan. Karena itu nggak dibuang atau nah, oke, nanti itu ada. Jadi di situ gue merasa toh agama gue bilang bahwa I'm more powerful than them. Kita lebih mulia, kita lebih powerful dibanding mereka. Itu gue pegang itu, statement itu di agama gue. Makanya gue berani. Gue taruh nanti kalau ganggu lagi gue jual loh. Sampai gue gitu. Sampai gue posting di Instagram, Annabelle for sale. Nah, temen-temen yang kenal gue banget, yang gue tuh jarang banget jual masterpiece gitu ya. Lu salah makan obat, Rih, mau jual Annabelle. Pasti ada apa-apa ya. Nah, mereka ngeditek itu. Iya sih. Sampai ada beberapa teman yang orang-orang klinik gitu ya, pengen meminang si Annabelle. Kok lama-lama gue sayang ya. Maksudnya ini ada gua di situ, ada darah gua. Dia nemenin gue tiap malam, akhirnya digagalin. Sampai gue mau jual itu Annabelle. Dan tadi berhubungan bisnis dengan dunia kayak gitu, insya Allah gue nggak mau. Kalaupun alibi mereka buat pajangan, oke lah. Tapi tiba-tiba dari kalangan-kalangan seperti itu, gue nggak terlalu nyaman gitu loh untuk berbisnis dengan mereka. Itu tadi, Annabelle memang energinya kuat banget. Lalu tiba-tiba besok-besoknya gue panggil temen gue ya, yang ngerti lah ya, Ustadz. Pada saat masuk, gue belum cerita apapun. Tapi pada saat mendekati Annabelle, dia bilang gini, kayaknya ada darah anggota keluarga ini ya di sini ya. Gitu. Gue belum cerita ke Pak Ustadz itu. Akhirnya gue ngaku, iya Pak Ustadz, gue iseng kemarin. Gue kena luka, darahnya campur di mukanya si Annabelle. Oh ya iya Mas Ari, karena bangsa mereka itu suka sama hal-hal kayak gitu. Dan ada statement gini kan buat para wanita gitu ya, kalau pembalut bekas, mohon maaf, itu tidak boleh dibuang sembarangan katanya. Itu mengundang mereka, kayak gitu-gitulah. Mereka suka sama hal-hal yang berbau-bau darah gitu loh. Makanya ada yang nyantel nih ceritanya di Annabelle. Tapi so far setelah gue omelin, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Energinya menurun kok. Energinya udah nggak sekuat dulu gitu. Tapi mata masih ngelirik-ngelirik. Oh, kalau mata ngelirik-ngelirik itu emang dari dalam batok kepalanya tuh gue bikin ada sistem yang bisa gue gerakin dari belakang kepala. Dia tuh jadi ngik-nguk gitu pupil matanya gitu. Ya semoga nggak jalan sendiri sih, nggak ngelirik sendiri tanpa digerakin gitu. Oh, ada lagi. Ini dulu bikin pocong ya, sosok pocong. Kenapa? Karena jujur SMP, SD, SMP, SMA sampai kuliah gue takut horor Indonesia itu pocong. Paling takut. Nah, pada saat kuliah gue merasa gue harus melawan diri sendiri. Shock terapi, gue bikin pocong, gue gantung di atas tempat tidur di kos gue dulu. Itu tiap hari, tiap malam ngelihatnya itu. Sekarang jadi berani. Berarti memang kesimpulannya harus dilawan kayak gitu-gitu ya. Nah, akhirnya gue bikin ini dan ini laku loh, lumayan laku. Banyak yang minat. Nah, tiba-tiba ada satu orang nelpon gua dulu. Mas, mau mesen pocong bisa nggak? Oke, siap.
Nah, lalu pertanyaannya berlanjut gini, Mas bisa dibikin hollow nggak Mas? Hollow, maksudnya kopong di bagian dalam yang ada tutupnya. Wah, gue udah curiga nih, buat apa nih? Padahal mereka mau mesen banyak, kuantitinya banyak, gitu ya. Itu ini dong, kalau sisi bisnis oke dong itu, karena kuantiti banyak. Tapi gue uber lagi dengan pertanyaan, itu hollow itu dibolongin buat apa Mas? Gitu ya. Dilalah jawabannya gini, iya Mas, kita komunitas yang kayak gitulah. Komunitas yang anggotanya itu wajib punya tali pocong beneran. Yang dia harus curi dari makam tertentu. Nah, tali pocong itu akan dimasukin sini dan ditutup. Gitu Mas, ceritanya Mas. Dari situ, gue konsultasi dulu sama bini. Mak, ini duit nih Mak, kuantiti banyak. Ambil jangan. Lalu kita sepakat, tidak. Kenapa? Dengan begitu kita menyupport hal-hal kayak gitu dong. Itu nggak asik. Gue bikin pocong cuma buat lucu-lucuan kok, bukan buat klinik-klinik kayak gitu. Gue nggak terlalu nyaman. Sekali lagi, guys, kalau mau bisnis, persempit celah untuk ketidakberkahan. Ya, kalau bisa ya full 100% berkah, itu oke tuh. Tapi kalau ada celah dikit aja yang terasa tidak berkah, mendingan jangan. Beneran deh.